Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Izati Aisyah Weneng Tias dari kelas 3F nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mengungkapkan pendapat terkait inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, produk, ataupun hasil karya baru yang dapat digunakan sebagai pembaharuan untuk mencapai tujuan pendidikan atau menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan. Inovasi pendidikan ini dapat dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu ataupun kelompok dalam bentuk intervensi atau penemuan baru yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan pendidikan atau masalah pendidikan nasional. Jadi, inovasi pendidikan ini merupakan sebagai karya atau gagasan ide untuk memperoleh temuan baru yang dapat digunakan sebagai pemecahan masalah ataupun problem yang ada di dunia pendidikan ini. Sebagai calon guru, kita harus menjadi garda terdepan dalam memastikan keberlangsungan belajar siswa di kelas, karena keahlian pendidikan guru pasti akan mengubah pengetahuan dan moral siswa. Siswa adalah tujuan utama pendidikan. Nilai siswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Namun, siswa perlu dilibatkan dalam inovasi, meskipun hanya dilakukan dalam bentuk rujukan, seperti belajar dari inovasi atau mengomunikasikan pengetahuan yang diperoleh antar siswa. Contoh bentuk inovasi yaitu ada fasilitas, sarana prasarana, media, dan metode. Yang pertama yaitu fasilitas. Inovasi fasilitas sekolah tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa peralatan yang memadai, pembelajaran tidak terlaksana secara maksimal. Fasilitas termasuk wahana dalam pendidikan tidak bisa diabaikan pada proses pendidikan, khususnya pada proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas adalah hal yang ikut mensugesti kelangsungan penemuan yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka aplikasi penemuan pendidikan akan sanggup dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, sarana prasarana. Sarana prasarana juga penting. Jika sarana prasarana kurang, maka inovasi kurang berjalan lancar. Seperti halnya ingin menayangkan video di kelas, tetapi jika tidak ada LCD, proyektor, dan speaker, maka kurang terlaksana dengan baik. Seperti contohnya ingin menayangkan video pembelajaran di kelas, tetapi tidak ada speaker, maka siswa yang di belakang kemungkinan tidak mendengar suara dengan jelas, sehingga pembelajaran kurang efektif. Yang ketiga yaitu media. Banyak sekali media yang dapat dikembangkan dan ditemukan. Banyak anak yang mudah bosan, sehingga guru harus bisa bagaimana caranya agar anak tertarik. Contohnya yaitu melalui LKPD yang dihiasi gambar menarik, melalui media interaktif seperti monopoli, ular tangga, dan permainan yang sedang digemari oleh siswa. Selain itu juga menggunakan teknologi seperti membuat storyboard. Berikut merupakan contoh LKPD yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung agar peserta didik semangat dalam mengerjakan. Yang keempat, metode. Metode yang digunakan juga beragam, seperti metode tanya jawab, tetapi tidak hanya tanya jawab biasa, melainkan menggunakan permainan seperti benar salah ataupun menggunakan sistem undian. Metode dalam pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar di kelas bersama para siswa. Jika pembelajarannya itu menyenangkan, maka siswa akan senang dalam mengikuti pembelajaran.
Selain itu, terdapat ice breaking yang dapat diberikan sebagai motivasi dan semangat kepada siswa agar lebih semangat dan giat dalam belajar. Pemberian reward kepada siswa juga sangat penting agar siswa tersebut termotivasi dan merasa senang sehingga mereka akan senang dalam belajar di kelas tersebut. Sebelum kita masuk ke materi lagi, kita ice breaking dulu. Setuju? Setuju. Oke. Mau ice breaking apa ya? Untuk semangat, mau? Mau. Oke, Mbak pimpin ya. Atau mau aja yang pimpin? Oke, Mbak aja yang pimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Pada saat ini kemajuan digital dan teknologi telah melaju pesat, sehingga kita dapat berinovasi atau membuat sesuatu menggunakan teknologi tersebut. Salah satunya yaitu membuat storyboard untuk pembelajaran di kelas. Contoh dari penggunaan storyboard yaitu sebagai berikut. Sama halnya dengan PowerPoint pada biasanya, pada storyboard terdapat poin yang dapat diklik dan memunculkan poin-poin yang akan dimunculkan, seperti pada materi transformasi energi listrik. Pada poin energi panas, diklik dan akan muncul contoh-contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi panas. Hal ini dapat memberikan motivasi terhadap siswa agar memperhatikan pembelajaran yang sedang diajar oleh guru, serta dapat meningkatkan motivasi belajar sehingga anak dapat lebih mudah paham terhadap materi tersebut. Cara menggunakan atau membuat storyboard dari Canva yaitu yang pertama, tulisan yang ingin menjadi bagian yang ingin diklik pertama, klik kanan, kemudian tautan. Setelah itu cari tempat yang akan dimunculkan, gambar yang akan dimunculkan. Setelah diklik, kemudian tekan selesai dan dapat digunakan. Pembuatan storyboard tidak hanya melalui aplikasi Canva, tetapi juga dapat digunakan atau dibuat dengan Microsoft PowerPoint. Pembelajaran dengan storyboard dapat digunakan sebagai salah satu inovasi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada peserta didik generasi Z. Peserta didik generasi Z yang sangat melek teknologi akan lebih mudah dan senang menerima materi dalam pembelajaran yang berbasis teknologi seperti storyboard tersebut. Hal ini disebabkan karena dengan adanya storyboard, maka akan lebih konkret dalam penayangan materi pembelajaran sehingga anak lebih suka dan senang dalam memahami pembelajaran tersebut. Dikarenakan anak generasi Gen Z sangat melek dengan teknologi saat ini. Ditambah lagi dengan pemberian ice breaking serta reward kepada siswa akan memotivasi untuk rajin belajar dan memperhatikan dalam pembelajaran di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.